Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vira Andriani. Di sini saya akan membahas tentang harga perkiraan sendiri atau HPS. Nah, terdapat capaian materi yang pertama definisi HPS, prinsip dasar HPS, kegunaan HPS, penyusunan HPS, referensi HPS, dan definisi dan rumus future value. Nah, apa itu HPS atau OE? Harga perkiraan sendiri atau HPS atau owner estimate atau OE atau dalam bahasa manajemen proyek disebut dengan cost estimating atau proses developing and approximating dari biaya yang dikalkulasikan secara keahlian sebagai acuan dalam melakukan evaluasi penawaran yang dibentuk berdasarkan kerangka acuan kerja atau KAK. Nah, serta untuk mencapai tujuan pengadaan barang atau jasa. Nah, prinsip dasar HPS yaitu prinsip diperlukan agar dapat memahami HPS tidak terjadi multitafsir yang menyebabkan proses pengadaan tidak berjalan dengan baik atau berakibat terhadap konsekuensi hukum. Hal tersebut mengacu pada pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2022. Nah, di sini tidak menjadi dasar perhitungan terdapat prinsip dasar HPS. Yang pertama adalah ditetapkan oleh unit bagian perencanaan barang atau jasa. Yang kedua dihitung cara keahlian dan menentukan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga telah memperhitungkan keuntungan dan biaya tidak langsung atau overhead cost. Yang keempat nilai HPS bersifat terbuka dan tidak bersifat rahasia. Nomor 5, total HPS merupakan hasil perhitungan HPS. Yang keenam, tidak menjadi dasar perhitungan besaran kerugian perusahaan. Nah, kegunaan dari HPS, di sini penggunaan HPS dalam aplikasinya hanya diperuntukkan bagi pengadaan jasa yang melalui penyedia barang atau jasa. Yang pertama, kegunaannya adalah alat untuk menilai kewajaran harga penawaran dan atau kewajaran harga satuan. Yang kedua, dasar untuk menentukan batas tertinggi penawaran yang sah dalam pengadaan barang atau jasa atau pekerjaan konstruksi. Yang ketiga, dasar untuk menetapkan besaran nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah 80% dari nilai HPS. Nah, penyusunan HPS ini terdapat yang pertama, HPS ini unit bagian perencanaan barang atau jasa meletakkan HPS barang atau jasa. Terus unit bagian perencanaan barang atau jasa membuat HPS berdasarkan beberapa referensi yang telah disepakati. Yang ketiga, HPS akan direview oleh VP Departemen PPPJ dan pengadaan barang atau jasa. Nilai total HPS bersifat terbuka dan tidak rahasia. Lalu terdapat referensi HPS. Yang pertama, informasi biasa satuan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS atau asosiasi, lalu perhitungan perbandingan dan interpolasi dari material atau kontrak yang sejenis, harga kontrak price, lalu selanjutnya ada perhitungan HPS atau OE, metode future value dengan data histori pembelian terlampir. Nah, lalu juga ada daftar harga dikeluarkan oleh pabrikan atau distributor tunggal, harga patokan atau standar yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah, harga marketplace atau media browsing internet, harga majalah, harga perkiraan perhitungan biaya oleh konsultan atau engineering estimate, lalu ada harga dari unit kerja lain atau yang biasa digunakan pada MR. Nah, apa itu future value? Future value adalah suatu estimasi yang memperkirakan nilai uang atau dana saat ini pada masa yang akan datang. Perhitungan estimasi tersebut dilakukan berdasarkan suku bunga maupun tingkat pertumbuhan khusus yang lainnya. Nah, rumusnya sendiri yaitu VFV sama dengan PV dalam kurung 1 plus R pangkat N. Nah, FV merupakan future value periode ke N, PV merupakan present value, R merupakan suku bunga, N merupakan periode bunga. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.